yang pengen saya sampaikan itu sudah diwakili oleh Natasha. Mungkin kami sefrekuensi gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Karena memang mungkin orang lain yang membaca itu akan juga menanyakan hal yang sama kayak gitu ya. Yang pertama itu dari tentu saja dari judulmu yang ini tentang optimasi ini ya, istilah optimasi tadi ya, seperti Bu Natasha sampaikan itu kan saya terus terang kemudian searching optimasi ini maksudnya apa kayak gitu. Kamu tahu ya bahasa Jawa sedikit ya? Tahu ya. Optimasi itu maksudnya apa kayak gitu. Kalau dari hasil bacaan singkat saya itu kayak upaya untuk mencapai kondisi terbaik dari apa yang sudah ada kayak gitu ya, dari sumber daya yang tersedia. Yang mana menurut Mas Raja itu kalau di ujung itu sumber daya yang tersedia yang terbaik itu adalah dari sisi apa Mas? Pertanian dan pariwisata seperti itu ya. Nah, tapi hasil membaca singkat saya itu ada lanjutannya kayak gitu. Judul ini akan sesuai jika nanti isinya seperti apa kayak gitu ya. Jadi misalnya ini dari saya juga membaca itu yang pertama mengidentifikasi kondisi existing potensi ekonomi lokal yang dari dua hal itu tadi kayak gitu ya. Itu mungkin sudah dilakukan tetapi kurang bisa ditunjukkan bahwa itu tuh ya memang kondisi unggulan semacam itu ya. Nanti memang ini PR ya. Kemudian selanjutnya harus benar-benar menganalisis alternatif pengembangan dari situ. Kalau tadi Bunap itu biar bisa ada nilai tambahnya itu bagaimana kayak gitu, alternatif pengembangannya apakah hanya pertanian yang konvensional dan seterusnya, pariwisata yang seperti apa, apakah hanya akan menjual dalam tanda kutip kondisi misalnya Wotawati sebagai daerah yang tiada duanya di dunia ya gitu misalnya ya, dia kayak itu hanya dikena sinar matahari sekian jam misalnya kayak gitu, apakah hanya akan menjual itu. Kemudian nah itu yang terpenting adalah merumuskan strategi terbaiknya itu dalam master plan itu seperti apa. Jadi kata optimasi itu sendiri sudah punya apa ya, catatan itu kayak gitu. Nanti kalau judulmu tetap optimasi tetapi tidak disampaikan beberapa hal tadi itu kayaknya kurang sesuai kayak gitu ya Mas ya. Oke. Kemudian nah ini sama dengan Natasha nanti ya. Oke Mas, karena saya orang baru di forum ini ya, belum pernah ikut sempro sebelumnya. Ini dari latar belakang ini Mas Raja itu sudah banyak mengutip beberapa sumber kayak gitu ya. Iya. Iya. Di halaman 1 ini kamu kutip berapa? Kamu punya naskahnya? Coba dilihat di halaman 1. Berapa kutipan Mas? Halaman 1 kok. Halaman 1. Ada 3. Nah, itu misalnya alinea 1 itu kan menurut Nopi kayak gitu ya. Pertanyaanku dari alinea 1 itu mana yang benar-benar itu kalimat dari kamu? Jadi Bu, ketika saya mengutip dari jurnal Nopi ini Bu, saya langsung memparafrasikannya Bu. Jadi kata-katanya tidak berbeda jauh gitu. Iya, tapi Anda itu memparafrase itu seluruh paragraf itu. Iya. Jadi nggak ada pengantarnya bla-bla-bla yang itu kalimatmu sendiri kayak gitu. Oh, kalimat saya sendiri Bu, ya, karena judul saya optimasi potensi ekonomi lokal, jadi saya ubah di kalimat itu awalnya menjadi optimasi potensi ekonomi lokal. Jadi yang kutipan dari Nopi itu yang mana sebenarnya? Di kutipan
di kutipan Quality Bu, membahas optimalisasi potensi ekonomi lokal pertanian Ibu, hingga pendekatan ini bertujuan untuk membuat pertanian tradisional menjadi nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pariwisata. Nanti hati-hati ya, kayaknya itu kok ini hanya sekilas saya lihat, dan ini sebenarnya sudah lolos apa Mbak namanya Mbak, similarity-nya. Cuman kan lolos similarity itu bisa ada trik-triknya kayak gitu ya. Tetapi begini yang pengen saya sampaikan, saya tidak melihat atau apa, tetapi tulisan kita itu sebenarnya kan hasil buah pikir kita, meskipun itu bisa mengutip dari karya-karya orang lain kayak gitu. Tapi karya orang lain itu sebagai pendukung, namanya pendukung, yaitu intinya harus dari kita sendiri kayak gitu ya Mas ya. Atau mungkin ini karena memang gaya bahasamu ya, tetapi saya itu kesannya ini kok langsung kayak mengutip full kayak gitu ya. Kalau tidak ya malah bagus kayak gitu. Tetapi ini dari hasil membaca saya itu ini kok kayak kutipan semua gitu ya Mas ya. Kemudian ini yang halaman kedua ini kalau oke, ini sudah mengutip dari BPS Gunung Kidul 2025. Cara penulisannya apa benar kayak gini? Yang pertama halaman 2 itu sumber data titik 2 kayak gitu. Halaman 2. Iya. Sudah benar? Menurut saya sudah benar. Mosok ini di cek. Kamu pakai apa? Pakai Mendeley tadi kan? Untuk sumber data ini Bu, saya buat sendiri Bu, ini ya manual. Jadi tidak pakai Mendeley, sumber data Badan BPS Statistika Kabupaten Bengkulu. Berarti data ini kan kamu ambil dari BPS toh? Iya. Nah kayak gitu cara ngutipnya gimana? Kayak gitu benar nggak? Sumber data titik 2 BPS Gunung Kidul 2025 benar nggak? Menurut pemahaman saya sudah benar Ibu, karena saya mengutipnya langsung dari BPS itu. Apa bedanya kamu mengutip tulisannya Nugroho 2021 yang di bawahnya itu kan kamu juga ngutip toh? Iya. Bedanya apa yang dari BPS sama yang di Nugroho? Perbedaannya Ibu, ketika menulis Nugroho itu saya masukin ke Mendeley dan muncul kutipan Nugroho seperti itu, dan saya buat halamannya ya. Namun BPS nggak pakai Mendeley, cuman saya baca di mana dia tertulis tentang Gunung Kidul dan khususnya di Kelurahan Pucung, dan saya tulis ulang Ibu di situ. Nah, kamu pernah membaca pedoman penulisan skripsi STPN paling tidak? Pernah Ibu? Pernah. Pernah. Kamu cek ulang ya. Ini PR-nya yang kedua. Ya. Oke. Terus ini ya, tadi juga ditanyain Bu Natasha. Pada tingkat nasional, penelitian ini sejalan dengan SDGs desa. SDGs itu kan apa? Sebenarnya SDGs itu apa? Sustainable Development Goals itu. Iya, tujuan itu apa sih? tujuan dari pemerintah itu. Pemerintah. Iya. Pemerintah yang mana? SDGs itu ada di tataran mana gitu? Di Apakah Indonesia? Apakah Indonesia. Hah? Indonesia aja. Kenapa kalau Indonesia namanya harus bahasa Inggris? Ya Pak ya. Atau kalau itu SDGs desa Pucung nggak ditulis apa Pak ya basa Jawa, misalnya kayak gitu. Hah? Atau nanti kalau ada di daerahmu kayak gitu. Batak ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin poinnya gini. Nah ini PR lagi, kamu baca SDGs itu apa? Siapa yang menciptakan atau kelompok mana kayak gitu, tujuannya untuk apa? Tetapi lebih ke gini, kalau sudah ada tulisan penelitian ini juga sejalan dengan SDGs, kan ada beberapa SDGs itu deh 1 sampai sekian kayak gitu.
1, 2, 8 dan 11 kayak gitu ya. Nanti di belakang harusnya juga harus ada pembahasan yang seperti itu. Bagaimana ketika optimasi di Pucung itu menjawab tantangan SDGs nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan. Misalnya kayak gitu kan ya. Ya. Terus kalau yang SDGs berapa? Misalnya 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini itu kontribusinya tulisanmu terhadap penyelesaian SDGs yang 11 itu apa? Itu lebih siap. Nah, sudah dibahas di belakang tentang SDGs ini. SDGs belum dibahas. Belum dikaitkan toh. Belum. Nah, ini mau dikaitkan atau enggak? Kira-kira? Untuk SDGs sendiri Bu, Ini loh. itu ada kaitannya dengan sustainable development. Iya, nah, cuman kan kamu nggak bisa itu hanya satu paragraf itu sudah. Apalagi ini di dalam latar belakang. Latar belakang itu fungsinya kan untuk mengantarkan toh nanti ke belakang-belakang itu gimana. Itu tuh saling berkaitan. Tidak boleh kamu di depan itu menyebut suatu benda namanya SDGs itu, tetapi di belakang kamu tidak menyebutnya. Dan seterusnya kayak gitu ya. Nanti direnungkan lagi. Kemudian, nah ini terkait dengan kegunaan penelitian. Untuk Kementerian ATR BPN, penelitian ini menawarkan panduan strategis. Iya, ada panduan strategisnya untuk mengoptimalkan aset lokal. Jadi kalau kita baca kayak gini ini seolah-olah penelitianmu ini telah menghasilkan satu panduan strategis. Karena kamu berani memberikan tawaran kayak gitu untuk Kementerian ATR. Belum bisa. Belum toh? Iya. Jadi hati-hati memilih diksi. Kalau kayak gitu tuh, mana panduan strategisnya mah dikejar terus kayak gitu ya. Iya nggak kira-kira? Ya. Oke. Terus gini. Hasil dari penelitian ini dapat membantu ATR BPN dalam mengembangkan tata ruang desa. Pernah baca tugas, fungsi, dan pokok Kementerian ATR BPN enggak? Tupoksinya, tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR di bidang tata ruang. Mana enggak? Pernah membaca sekilas saya. Iya, apa kira-kira tupoksinya? Di penataan akses dan penataan aset itu. Iya. ATR BPN memberikan mempunyai tujuan untuk penataan aset seperti mendaftarkan sertifikat tanah, dan di penataan akses itu seperti pembinaan dan lain sebagainya. Ya, tapi kan ini pengembangan tata ruang desa. Apakah Kementerian ATR itu sampai mengatur atau menyelenggarakan penataan ruang di tingkat desa? Di ATR BPN itu tupoksinya menyelenggarakan penataan ruang pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, atau kawasan tertentu. Desa itu tidak memiliki produk tata ruang yang berdiri sendiri. Jadi hati-hati ya Mas ya. Kemudian, nah ini nomor 2, kegunaan nomor 2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi kepada Kantor Pertanahan Nasional SPPN. Salah. Kantor Pertanahan Nasional SPPN loh. Salah. Kok iso salah nulis? Ya hati-hati loh, udah jadi skripsi kok. Nah, nomor 3 juga ini salah menulis ini. Bagi pemerintah Kelurahan Pucung, untuk pemerintah Kelurahan Pucung, ya, gitu ya. Nomor 4 ini kita rasa Mas, memang kamu itu harus lulus di D4 ini harus nulis skripsi, tapi itu kadang tidak lazim untuk dituliskan.
Jadi kan ini kerangkanya tulisan ilmiah ya, meskipun tulisan ilmiah itu sebagai salah satu sarana syarat agar seorang mahasiswa itu lulus dari mana kayak gitu. Itu kadang nggak perlu dituliskan kayak gitu. Siap. Itu ya. Oke. Itu kemudian ini ya ini tentang bagan alir tadi sepakat dengan Bimantasa ya. Nah ini yang saya belum pernah belum dibahas tadi. Oh iya, ini kalau lokasinya itu di kelurahan ya Mas? Kelurahan Pucung. Pimpinan kelurahan itu siapa? Bapak Istui. Jabatannya apa? Jabatannya Kepala Kelurahan. Kepala kelurahan toh? Iya. Tetapi di halaman 32 penetapan sebuah penelitian ini sehingga terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa. Konsisten nggak? Tidak. Di sana nggak ada kepala desa, Iya. ya. Nanti disesuaikan ya kayak gini. Ya. Siap. Kemudian ini sama ya, ini gambarnya tulisannya kantor kelurahan Pucung, ini ono sederet manusia berjumlah dari 1, 2, 3, 8 orang. Gimana kelurahannya gitu ya. Gitu. Oke, ini yang belum pernah ditanyain oleh Bimantasa. Peta administrasi Kelurahan Pucung. Ini bikin sendiri Mas? Buat sendiri. Oke. Ini koordinat. Sebelum ke koordinat, ini skalanya berapa petamu? Untuk skala saya menggunakan 1:40.000. Namun tidak saya tuliskan di sini karena ketika di layout di arjisnya Ibu itu menggunakan A4. Namun ketika dimasukkan ke sini kan ukurannya tidak menjadi sesuai lagi. Berarti itu skala apa yang 1:40.000 itu skala apa? Itu skala angka. Angka, numeris ya. Nah yang kamu sajikan itu skala skalbar. Skalbar atau grafis ya, Iya. gitu ya. Itu gambarnya di situ udah benar apa belum? Itu kan 0, itu ada Iya. berapa senti tuh di situ? Grafisnya itu, skalbarnya itu berapa senti di situ? 1, Enggak, berapa senti? Saya ini nggak pakai meter pun saya tahu ini sekian senti. sekitar 0,5 cm. Itu 0, berapa? 0, skalbarnya itu 0,2 nih. Tidak, nah panjangnya itu berapa? Panjang keseluruhannya. Sekitar 3 cm nih. Salah. Satu hitam itu 1, terus yang putih itu 1, berarti itu 4 cm, ya kan? Iya. 4 cm di situ 4 cm di kertas ini menggambarkan berapa itu di situ meter ya? Iya. 1,6. Iya. Benar nggak? Salah. Harusnya Sentimeter sih. 1 cm di peta sama dengan 1,6 cm di lapak. Beda. Harusnya. Kilometer sih. Nah, di situ kamu meter sekarang. Meter siap. Salah nggak? Salah. Iya. Tahu ya? Tahu. Nanti diperbaiki. Semua skalamu salah. Ini kalau yang menguji Bu Hanfi ini atau Pak Tati salah. Nggak berdiri ya. Salah. Ya. Terus ini juga batas desa. Sesuai nggak? Harusnya Batas desa sesuai. desa apa kelurahan? Desa. Desa. Desa Oh iya, itu kelurahan. apa? Hah? Kelurahan. Nah iya, kira konsisten kok. Ya. Siap. Terus ini koordinat sistem WJS 1984 UTM zona 49S. Aku tahu ini. Nah, kalau kita pakai UTM, petamu ini udah bener belum? UTM Layoutnya. belum, karena nggak ada gridnya. Hah?
Yang nggak ada grade yang mana? Grade atas sama otak bawahnya. Iya, ya kamu ini adanya ke kanan kiri Kanan toh, kiri. yang norting toh. Iya. Istrinya nggak ada. Gitu ya. Siap. Nanti dilengkapi ini ada peta berapa ini? Di halaman 58, 63 kayak gitu ya. Siap. Oh ini mesti Pak Aris mungkin nggak meriksa petanya, tetapi kan ini harus benar kayak gitu ya. Siap. Terus satu lagi ini sumber peta ini diolah oleh peneliti. Sumbernya dari mana peta ini? Sumbernya dari data di Google. Google. Iya. Google itu apakah BIG Oh, iya, BIG. apa lembaganya apa mas? Nah, Apa kayak kalau peta RBI ngono ya kayak dari PTRB, mana? PTRB, Hah? PTRB. Kan sumber itu kayak gitu kan? Iya. Bukan kamu diolah oleh sumber itu kan? Oh iya. Iya nggak sih? Tapi sumber itu misalnya peta RBI tahun berapa, kemudian kamu olah, gitu kan mas? Iya. Iya, ya. Yang tahu. Itu terus. Nah ini langsung aja tadi udah banyak di kelas apa? Langsung aja di kesimpulan. Di dalam pelaksanaan optimasi tadi itu kan ada beberapa kendala ya mas ya. Iya. Sama satu dua. Kamu menggolongkannya menjadi kendala teknis dan non teknis gitu ya. Tetapi ini kalimat terakhir. Selain itu pengembangan kedua sektor tersebut masih berjalan secara sektoral. Itu termasuk kategori bisa dikategorikan ke dua tadi enggak? Itu kategori apa? Iya Bu. Masih berjalan secara sektoral. Iya itu bisa dikategorikan menjadi teknis atau non teknis itu enggak? Bisa ya? Bisa, harusnya masuk apa yang mana? Di kendala teknis itu. Masuk. Pengembangan kedua sektor tersebut masih berjalan secara sektoral. Berarti itu kendala Oh ya, non teknis. teknis. Non teknis. Nah, yo pilihannya kan dua, teknis atau non teknis kok. Nanti tanya Pak Aris ya. Oke. Oke, kiranya dari saya cukup Pak Aris. Monggo ini Pak Aris sebagai dosen penguji loh Pak. Ya siap. Oke, terima kasih. Jadi Ya. saya menikmati ujian. Karena ternyata banyak yang lucu juga. Saya pikir, iya. Tadi peta itu terutama ya. Saya ingin Mas Raja lihat halaman 70. Halaman 70 itu di alinea kedua ada tulisannya, potensi ekonomi lokal dapat dipahami sebagai keseluruhan sumber daya dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang sering menyebut istilah sumber daya agraria? Nah, kalau yang di teks itu, yang 4 baris itu, sumber daya agrarianya ada di bagian mana? Dalam konteks itu sampai 4 baris. Itu kan ada sekian banyak sumber daya itu. Iya. Nah, pertanyaan saya, sumber daya agraria itu ada di bagian mana dari yang Mas Raja jelaskan itu? Sumber daya agraria ada di bagian sumber daya alam Bapak dan juga sumber daya manusia. Sosial budaya enggak? Sosial budaya Aktivitas ekonomi? masuk Bapak. Terus bagaimana rumusannya kalau gitu? Kalau semuanya masuk, rumusannya gimana? Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya agraria? Sumber daya agraria itu apa? Sumber daya yang dimiliki pada suatu wilayah Agraria itu apa? agraria itu
Kan kita ini politeknik agraria tuh itu. Iya. Nggak boleh lupa itu, tapi malu kita kalau nggak tahu agrarianya. Itu bagian agraria itu Pak, bagian pertanahan dan juga Agraria bagian pertanian bagian dari agraria. pertanahan bagian dari agraria Pak. Kalau kita agraria apa? Sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dikelola Pak. Nggak meyakinkan. Harusnya kamu bicara tentang bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam terkandung di dalam, baru kemudian kamu jelaskan bagian-bagiannya ya. Oke, halaman 80. Halaman 80, ini kamu di baris ketiga, di alinea ketiga. Kamu ngomong soal kondisi sektor pertanian dan pariwisata di Kelurahan Pucung menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara potensi dan tantangan. Pertanyaan saya yang kaitannya erat itu, pertanian dengan pariwisata atau antara potensi dan tantangan? Yang punya kaitan erat itu pertanian dengan pariwisata atau potensi dengan tantangan? Yang berkaitan erat itu dua-duanya Pak, potensi dan tantangan juga berkaitan. Dan Terus bagaimana cara memahaminya kalau ada 4 unsur seperti itu? Kan ada pertanian, ada pariwisata, ada tantangan, ada potensi. Terus bagaimana memahami 4 unsur itu? Relasi antar 4 unsur itu seperti apa? potensi dan pertanian itu bagian dari ulangi Bapak, pertanian pariwisata itu bagian dari potensinya Bapak. Dan Bagian atau justru sebaliknya? Bahwa pertanian itu punya potensi dan punya tantangan gitu kan? iya coba Terakhir, halaman 90. Di sini kamu ngomong soal optimasi ya. Tadi kan kita diskusi tentang optimasi. Optimasi potensi ekonomi lokal dan seterusnya. Halaman 90, alinea 1 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang kata dengan demikian tuh loh. Dengan demikian optimasi potensi ekonomi lokal Kelurahan Pucung dapat diwujudkan melalui pengembangan agrowisata, penguatan desa wisata dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa buktinya? Apa buktinya kamu bisa ngomong gini loh? Kan harus ada buktinya loh. Kalau enggak jadi mimpi. Apa buktinya yang bisa menjadi dasar omonganmu ini loh? izin Bapak, izin untuk ulangi pertanyaan. Ya, ini kan ada halaman 90 nih. Iya, Baris ke-14 itu, alinea 1 baris ke-14 ada kalimat gini loh. Dengan demikian, optimasi potensi ekonomi lokal Kelurahan Pucung dapat diwujudkan melalui pengembangan agrowisata, penguatan desa wisata, pengolahan produk pertanian, pemberdayaan UMKM, serta pemerataan peran dan manfaat antar pedukuhan secara lebih inklusif. iya. Apa buktinya? Buktinya itu ada di itu sebenarnya berdasarkan hasil dari wawancaranya Bapak. Ya, di mana? Dasarnya mana? Wawancaranya namun Nggak ditulis. udah ditulis Bapak di halaman sebelumnya Bapak. Halaman berapa? Halaman izin Bapak, halaman ini berbeda dengan sini. Di halaman sebelumnya Bapak. Halaman sebelumnya itu Di sini Bapak. Ada harapan kami pengembangan pariwisata ya Bapak. oh, dari situ. Menyasar ke 10 padukuhan juga tidak hanya terfokus di Watawat saja Bapak. Oke, tapi cukup. Sudah, Bu Dewi? J, Pak.